Oke bro, karena satu dan banyak hal, kita lanjut lagi dengan teknik Bhairava berikutnya. Hidup memiliki dua keseimbangan, satu adalah keberadaan, dan yang lain adalah perbuatan. Keberadaanmu adalah kodratmu. Ia selalu bersamamu. Dirimu tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkannya. Itu sudah ada. Dirimu adalah keberadaanmu. Bukan sesuatu yang dirimu miliki, bahkan bukan sesuatu yang terpisah darimu. Dirimu sendiri adalah keberadaanmu. Sementara itu, perbuatan adalah sebuah pencapaian. Apapun yang dirimu lakukan, itu bukan sesuatu yang sudah ada. Jika dirimu melakukannya, ia akan terjadi. Jika tidak, ia tidak akan terjadi. Semua yang belum ada, bukanlah keberadaanmu. Untuk hidup, untuk bertahan, dirimu harus banyak melakukan. Dan sedikit demi sedikit, aktivitasmu menjadi penghalang untuk mengenali keberadaanmu. Aktivitasmu adalah lingkar luar, dirimu hidup di atasnya, dirimu tidak bisa hidup tanpanya. Tetapi itu hanyalah lingkaran luar, bukan dirimu, bukan pusatmu. Apapun yang dirimu miliki adalah hasil dari perbuatanmu. Namun pusat itu dikelilingi, terbungkus oleh segala perbuatan dan kepemilikanmu. Hal pertama yang perlu dicatat adalah, apapun yang dirimu miliki, itu bukan keberadaanmu. Dan apapun yang dirimu lakukan, atau bisa lakukan, itu juga bukan keberadaanmu. Keberadaanmu mendahului semua perbuatan, semua kepemilikan. Tetapi pikiran terus sibuk dengan perbuatan dan kepemilikan. Di balik pikiran, di bawah pikiran, disitulah keberadaanmu berada. Bagaimana menembus pusat itu, itulah yang selalu dicari agama. Inilah pencarian manusia, inti terdalam, substansi keberadaan. Tanpa memahami perbedaan antara lingkar luar dan pusat, dirimu tidak akan bisa memahami sutra-sutra yang akan kita bicarakan. Perhatikan perbedaannya, apapun yang dirimu miliki, uang, pengetahuan, prestise, itu bukan dirimu. Itu hanyalah milikmu. Dirimu berbeda darinya. Begitu pula, apapun yang dirimu lakukan, itu bukan keberadaanmu. Dirimu bisa melakukannya atau tidak. Dirimu tertawa, tetapi dirimu bisa tertawa atau tidak. Dirimu berlari, tetapi dirimu bisa berlari atau tidak. Tetapi keberadaanmu, dirimu ada, dan itu tanpa pilihan. Dirimu tidak bisa memilih keberadaanmu. Ia sudah ada. Perbuatan adalah pilihan. Dirimu bisa memilih. Dirimu bisa melakukan ini, atau tidak melakukannya. Dirimu bisa menjadi seorang suci, atau menjadi seorang pencuri. Tetapi kesucian dan pencurian, keduanya hanyalah perbuatan. Bisa dipilih, bisa berubah. Seorang suci bisa menjadi pencuri, pencuri bisa menjadi suci. Tetapi keberadaanmu mendahului semua itu. Siapa yang berlari? Siapa yang tertawa? Siapa yang mencuri? Siapa yang menjadi suci? Selalu keberadaanmu yang mendahului setiap aktivitas. Aktivitas bisa dipilih, tetapi keberadaan tidak. Keberadaan adalah si pemilih, bukan yang dipilih. Dirimu tidak bisa memilih si pemilih, ia sudah ada. Ingatlah, memiliki dan berbuat hanyalah lingkaran luar. Dirimu adalah pusatnya. Pusat itu adalah diri, atau bisa dirimu sebut Atman, atau nama apapun. Pusat itu adalah titik terdalam. Bagaimana mencapainya? Sebab tanpa mencapainya, tanpa mengenalnya,
tanpa merealisasikannya, manusia tidak bisa tiba pada kebahagiaan abadi. Tidak bisa mengenal yang tak mati, tidak bisa mengenal yang ilahi. Selama belum sampai ke pusat itu, manusia akan tetap dalam penderitaan. Lingkaran luar itulah neraka. Dan teknik-teknik ini adalah jalan masuk menuju pusat. Teknik pertama sederhana, sebagaimana muncul dorongan untuk melakukan sesuatu, berhentilah. Semua teknik ini berhubungan dengan berhenti di tengah aktivitas. George Gurdjieff membuatnya terkenal di Barat. Ia belajar dari para lama Buddha di Tibet, meski sumber aslinya adalah Vigyan Bhairav Tantra. Buddhis dan Sufi pun mengambil latihan ini dari sana. Gurdjieff menggunakan cara yang sangat sederhana. Ia menyuruh murid-muridnya menari. Misalnya, 20 orang menari bersama. Tiba-tiba ia berteriak, berhenti, dan pada detik itu juga, semua harus berhenti total. Apapun posenya, harus berhenti tanpa mengubah apapun. Jika salah satu kaki sedang terangkat, harus tetap seperti itu. Jika jatuh, itu soal lain, tetapi tidak boleh bekerja sama dengan jatuh itu. Jika mata terbuka, biarlah terbuka. Jika menutup sendiri, biarlah. Yang penting, kesadaranmu berhenti. Dirimu seperti patung batu. Keajaiban pun terjadi. Dalam tarian, gerakan, aktivitas, tiba-tiba berhenti, sebuah jarak muncul. Tubuh masih punya dorongan untuk bergerak, tetapi dirimu sudah berhenti. Terjadi pemisahan antara tubuh dan dirimu. Dirimu merasakan tubuhmu jauh, hanya sisa dorongan bergerak. Tetapi karena dirimu berhenti dan tidak bekerja sama dengan dorongan tubuh, dirimu terpisah darinya. Namun dirimu bisa menipu diri sendiri. Jika dirimu mendengar kata berhenti lalu diam-diam merapikan posisi agar lebih nyaman, maka tidak akan ada yang terjadi. Intinya hilang. Teknik ini bekerja hanya jika penghentian itu mendadak, tanpa persiapan. Walau posenya tidak nyaman, walau takut jatuh, walau cemas, dirimu harus tetap berhenti. Disitulah jarak itu muncul, tubuh berhenti, pusatmu diam, dan keduanya terpisah. Untuk pertama kalinya dirimu bisa merasakan pusatmu. Teknik ini bisa dipakai dalam berbagai cara. Mekanismenya sederhana, dalam aktivitas, dirimu lupa diri. Objek aktivitas menyedot perhatian. Jika tiba-tiba dirimu berhenti, dirimu terlempar keluar dari aktivitas itu. Dan dengan itu, dirimu jatuh ke pusatmu. Sehari-hari, kita terus bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Dari pagi bangun sampai tidur, selalu ada aktivitas. Bahkan dalam tidur pun aktivitas berlanjut dalam bentuk mimpi. Itulah sebabnya mimpi muncul, pikiran masih aktif. Hanya dalam beberapa momen singkat, tidur tanpa mimpi terjadi. Saat itu dirimu benar-benar di pusat, tetapi tidak sadar. Dirimu berada di sana, tetapi tak menyadarinya. Itu sebabnya dalam tradisi Hindu dikatakan, sushupti, tidur tanpa mimpi, dan samadhi, ekstasi tertinggi, adalah sama, hanya berbeda dalam kesadaran. Dalam tidur, dirimu di pusat tetapi tidak sadar. Dalam samadhi, dirimu di pusat tetapi sadar penuh. Dan perbedaan itu sangat besar. Mekanisme teknik berhenti ini adalah melemparmu secara mendadak ke dalam ketidakaktifan. Karena jika dirimu mencoba tidak aktif, itu justru menjadi aktivitas baru. Maka kuncinya, jangan mencoba. Berhentilah tiba-tiba.
dirimu bisa mencoba di mana saja. Saat mandi, tiba-tiba katakan pada dirimu, berhenti dan berhentilah. Bahkan sesaat saja, dirimu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuh berhenti, pikiran berhenti, napas pun berhenti. Dalam sekejap dirimu seperti ditembakkan ke pusatmu dengan kecepatan roket. Sekilas saja sudah mengubahmu. Dan perlahan, dirimu bisa mendapat kilasan yang lebih jelas. Karena itu, ketidakaktifan tidak bisa dipraktikkan secara bertahap. Ia hanya bisa terjadi tiba-tiba. Dan disitulah letak keajaiban teknik ini. Ini salah satu teknik, begitu dirimu merasakan dorongan untuk melakukan sesuatu, berhenti. Ini satu dimensinya. Misalnya, dirimu merasa ingin bersin. Dirimu merasakan dorongan itu datang, bersinnya sudah terasa. Akan ada momen ketika dirimu tidak bisa berbuat apa-apa, bersin itu akan terjadi. Tapi di saat awal perasaan itu muncul, ketika sensasi bersin mulai terasa, saat dirimu sadar akan hal itu, berhenti. Apa yang bisa dirimu lakukan? Bisakah dirimu menghentikan bersin? Jika dirimu mencoba menahannya, justru bersin akan lebih cepat terjadi, karena usaha menahan membuat pikiranmu semakin sadar akan sensasi itu. Dirimu jadi lebih sensitif, perhatianmu total tertuju ke sana, dan perhatian itu justru mempercepat keluarnya bersin. Itu akan menjadi tak tertahankan. Dirimu tidak bisa menghentikan bersin secara langsung, tapi dirimu bisa menghentikan dirimu sendiri. Apa yang bisa dirimu lakukan? Dirimu merasakan sensasi bahwa bersin akan datang, berhenti. Jangan coba menghentikan bersinnya, tapi hentikan dirimu. Jangan lakukan apa-apa. Tetaplah sepenuhnya diam, bahkan tanpa tarikan atau hembusan napas. Sejenak, berhenti, dan dirimu akan merasakan dorongan itu mundur, menghilang. Dan dalam lenyapnya dorongan itu, energi halus dilepaskan, energi yang biasanya keluar saat bersin. Karena dalam bersin, memang ada energi yang dilemparkan keluar, begitu juga dengan dorongan lain. Dorongan berarti dirimu sedang terbebani oleh energi yang tidak bisa dirimu serap ataupun gunakan. Energi itu ingin keluar, ingin dilepaskan, dirimu menginginkan kelegaan. Itu sebabnya setelah bersin dirimu merasa enak, ada rasa lega. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa, dirimu hanya membuang energi yang berlebih, yang menjadi beban. Begitu beban itu hilang, dirimu merasa rileks di dalam. Itulah mengapa para fisiolog seperti Pavlov, B.F. Skinner, dan lainnya mengatakan bahwa seks mirip dengan bersin. Menurut mereka, secara fisiologis tidak ada bedanya, seks hanyalah seperti bersin. Dirimu kelebihan energi, lalu ingin mengeluarkannya. Begitu dikeluarkan, mekanismemu menjadi rileks, dirimu merasa lega. Rasa nikmat itu hanyalah pelepasan, kata para fisiolog, dan sejauh menyangkut fisiologi mereka benar. Setiap kali ada dorongan, begitu dirimu merasa ingin melakukan sesuatu, berhenti. Bukan hanya dorongan fisiologis, dorongan apapun bisa digunakan. Misalnya, dirimu hendak minum segelas air. Dirimu sudah menyentuh airnya, memegang gelasnya, tiba-tiba berhenti. Biarkan tangan tetap di sana, biarkan keinginan minum, rasa haus tetap ada di dalam, tapi dirimu berhenti sepenuhnya. Gelas ada di luar, rasa haus ada di dalam, tangan menyentuh gelas, mata menatap gelas, berhenti tiba-tiba. Tidak ada napas, tidak ada gerakan, seakan-akan dirimu mati.
dorongan itu sendiri, rasa haus itu, akan melepaskan energi, dan energi itu akan tertuju ke dalam, ke pusat. Dirimu akan terdorong ke pusat. Mengapa? Karena dorongan apapun adalah gerakan keluar. Ingat, dorongan berarti energi yang bergerak keluar. Ingat satu hal lagi, energi selalu bergerak, entah keluar atau ke dalam. Energi tidak pernah statis. Itu hukumnya. Jika dirimu paham hukum ini, mekanisme teknik ini jadi mudah dimengerti. Energi selalu bergerak, entah keluar atau ke dalam, energi tak pernah diam. Jika diam, ia bukan energi, dan tidak ada sesuatu pun yang bukan energi, jadi segalanya bergerak ke suatu arah. Saat dorongan muncul, dorongan apapun, itu artinya energi bergerak keluar. Itulah mengapa tanganmu meraih gelas, dirimu bergerak keluar. Sebuah keinginan muncul untuk melakukan sesuatu. Semua aktivitas adalah gerakan dari dalam keluar, menuju sesuatu di luar. Ketika dirimu tiba-tiba berhenti, energi tidak bisa diam di dalammu. Dirimu sudah menjadi statis, tapi energi tidak bisa ikut statis. Mekanisme tempat energi itu bergerak keluar sudah berhenti, tapi mekanisme yang bisa menyalurkan energi ke pusat masih ada. Jadi, apa yang bisa energi lakukan? Energi tidak bisa diam, ia akan bergerak masuk. Energi tidak bisa tetap. Ia tadinya keluar, dirimu berhenti, mekanisme keluar berhenti, maka ia akan berbalik ke dalam. Dirimu sebenarnya terus-menerus mengubah arah energimu tanpa sadar. Dirimu sedang marah, ingin memukul seseorang, menghancurkan sesuatu, atau berbuat kasar, cobalah ini. Ambil seseorang, temanmu, istrimu, anakmu, siapapun, lalu peluk, cium, atau rangkul dia. Tadi dirimu marah, ingin merusak sesuatu, energimu bergerak ke arah kekerasan. Tapi jika langsung mengarahkan ke cinta, energi yang sama bisa mengalir menjadi kasih. Awalnya mungkin terasa seperti berpura-pura. Dirimu mungkin berpikir, bagaimana bisa aku mencintai sekarang? Aku sedang marah, dirimu belum tahu mekanismenya. Justru pada saat itu dirimu bisa mencintai dengan sangat dalam karena energi sudah bangkit, sudah siap untuk diekspresikan. Energi selalu butuh gerakan. Jika dirimu mulai mencintai, energi itu akan mengalir ke cinta dan dirimu akan merasakan ledakan energi yang mungkin belum pernah dirimu rasakan sebelumnya. Ada orang yang tidak bisa mencintai kecuali setelah marah atau agresif. Ada orang yang hanya bisa benar-benar masuk ke cinta ketika energinya bergerak secara kasar. Dirimu mungkin tidak sadar, tapi ini sering terjadi, pasangan bertengkar sebelum bercinta. Suami istri bertengkar, marah, kasar, lalu bercinta, dan mereka tidak pernah benar-benar paham mengapa. Lama-kelamaan itu jadi kebiasaan mekanis, kalau bertengkar pasti bercinta. Dan saat tidak bertengkar, mereka tidak bisa bercinta. Terutama di desa-desa India, di mana istri masih dipukul, jika seorang suami berhenti memukul istrinya, itu dianggap sebagai tanda bahwa ia sudah berhenti mencintainya. Bahkan sang istri pun mengerti, kalau suaminya sama sekali tidak lagi kasar, berarti cintanya sudah hilang. Tidak ada pertengkaran berarti tidak ada cinta. Mengapa? Mengapa pertengkaran begitu dekat dengan cinta? Karena energi yang sama bisa bergerak dalam arah berbeda. Dirimu bisa menyebutnya cinta atau benci. Terlihat berlawanan, tapi sebenarnya tidak, karena yang bergerak adalah energi yang sama. Jadi, orang yang tidak bisa membenci, juga tidak bisa mencintai, menurut definisi cintamu.
Orang yang tidak bisa marah hebat, tidak bisa mencintai dengan cara yang dirimu kenal. Ia mungkin mampu mencintai dengan kualitas lain, tapi itu bukan cintamu. Buddha mencintai, tapi cintanya sama sekali berbeda. Itulah mengapa Buddha menyebutnya karuna, belas kasih, bukan cinta. Lebih mirip welas asih daripada cinta, karena cintamu selalu mengandung benci, marah, kekerasan. Energi bisa bergerak, bisa berganti arah. Bisa jadi benci, bisa jadi cinta, energi yang sama. Dan energi yang sama bisa bergerak ke dalam juga. Maka, setiap kali dirimu punya dorongan untuk melakukan sesuatu, berhenti. Ini bukan penekanan. Dirimu tidak sedang menekan apapun, dirimu hanya sedang bermain dengan energi, bermain untuk mengenal cara kerjanya ke dalam. Tapi ingat, dorongan itu harus nyata dan asli, kalau tidak, tidak akan terjadi apa-apa. Misalnya, saat tidak haus dirimu mendekati segelas air lalu tiba-tiba berhenti. Tidak akan terjadi apa-apa, karena tidak ada energi yang bergerak. Dirimu merasa cinta pada pasanganmu, ingin memeluk atau mencium, berhenti. Tapi dorongan itu harus benar-benar ada. Kalau dorongan tidak nyata, misalnya dirimu hanya mencium karena formalitas, atau karena sudah seharusnya, lalu berhenti, maka tidak akan terjadi apa-apa. Karena tidak ada energi yang bergerak di dalam. Jadi, pertama ingat, dorongan harus otentik, nyata. Hanya dengan dorongan nyata energi bergerak, dan jika dorongan nyata itu tiba-tiba dihentikan, energi menjadi tertahan. Karena tidak ada jalan keluar, ia berbalik ke dalam. Ia harus bergerak, ia tidak bisa tetap diam di situ. Tapi masalah kita terlalu palsu sehingga hampir tak ada yang nyata. Dirimu makan bukan karena lapar, tapi karena jam menunjukkan waktunya. Jadi kalau dirimu berhenti, tidak akan terjadi apa-apa, karena memang tidak ada rasa lapar. Energi tidak bergerak di sana. Itulah mengapa jika dirimu biasa makan jam 1, pada jam itu dirimu merasa lapar. Tapi itu lapar palsu, hanya kebiasaan mekanis. Jika dirimu tidak makan, 1 jam kemudian rasa lapar itu hilang. Kalau lapar sungguhan, ia pasti makin kuat. Jika dirimu benar-benar lapar, jam 2 rasa itu makin terasa. Kalau lapar palsu, jam 2 dirimu bahkan sudah lupa. Bahkan kalau disuruh makan, dirimu tidak benar-benar ingin. Itu hanya rasa lapar mekanis, bukan yang asli. Kalau dirimu mengantuk, berhenti. Tapi rasanya harus sungguh nyata. Inilah masalah kita sekarang, yang tidak terjadi di zaman Siva. Ketika Vigyan Bhairav-tantra pertama kali diajarkan, manusia masih otentik, masih murni, belum dipalsukan. Sekarang, semuanya palsu. Dirimu berpura-pura mencintai, berpura-pura marah. Lama-lama dirimu lupa apakah itu pura-pura atau nyata. Dirimu jarang mengatakan apa yang sebenarnya dirimu rasakan. Dirimu sering mengekspresikan sesuatu yang bahkan tidak ada. Amati dirimu akan tahu. Dirimu mengatakan sesuatu, tapi merasakan hal sebaliknya. Sebenarnya, dirimu ingin mengatakan yang berlawanan, tapi dirimu tahu kalau dirimu jujur, dirimu akan ditolak. Karena masyarakat palsu hanya menerima kepalsuan. Jadi, makin bisa menyesuaikan diri, makin palsulah dirimu. Kalau ingin jujur, dirimu akan selalu bentrok dengan lingkungan. Itulah sebabnya muncul ajaran meninggalkan dunia, renunciation. Karena dalam masyarakat palsu, dirimu tidak bisa hidup otentik.
Buddha meninggalkan dunia bukan karena alasan positif, tapi karena alasan negatif. Dengan hidup di masyarakat palsu, dirimu tidak bisa jujur. Jadi, meninggalkan yang palsu agar bisa menjadi nyata. Itulah akar dari semua bentuk pelepasan dunia. Tapi coba amati dirimu, betapa palsunya dirimu. Pikiranmu selalu bercabang. Dirimu berkata sesuatu, tapi merasa yang lain. Dirimu berpikir satu hal di dalam, mengucapkan yang lain di luar. Jadi, jika dirimu mencoba menghentikan sesuatu yang palsu, teknik ini tidak akan membantu. Maka, carilah sesuatu yang benar-benar otentik dalam dirimu, lalu berhenti di sana. Dirimu merasa marah, dan marah itu nyata. Dirimu hendak memukul anakmu, menghancurkan sesuatu, berhenti. Tapi jangan berhenti dengan pertimbangan. Jangan berkata, marah itu tidak baik, jadi aku harus berhenti, tidak. Jangan berpikir, ini tidak akan membantu anakku, jadi aku harus berhenti. Begitu dirimu mulai berpikir, energi itu sudah berubah menjadi perenungan. Maka tidak ada energi tersisa untuk bergerak ke dalam. Ketika dirimu marah, jangan merenungkannya, jangan menilai baik buruk. Jangan berpikir sama sekali. Ingat tekniknya, dan berhenti. Marah hanyalah energi murni, bukan baik, bukan buruk. Ia bisa jadi buruk kalau keluar dan merusak, bisa jadi indah kalau berbalik ke dalam dan mendorongmu ke pusat. Energi hanyalah energi, murni, netral. Jangan menilainya. Dirimu hendak melakukan sesuatu, jangan berpikir, berhenti saja, lalu diamlah. Dalam diam itu dirimu akan melihat sekilas pusat batin. Pinggiran akan terlupakan, dan pusat akan tampak. Begitu dirimu merasakan dorongan untuk melakukan sesuatu, berhenti. Cobalah. Ingat 3 hal. Pertama, lakukan hanya jika dorongan itu nyata. Kedua, jangan berpikir tentang menghentikannya, langsung hentikan. Dan ketiga, tunggu. Ketika dirimu sudah berhenti, tidak ada napas, tidak ada gerak, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Jangan berusaha. Ketika aku bilang tunggu, maksudnya jangan mencoba berpikir tentang pusat batin. Jika dirimu mulai berpikir tentang atman atau pusat, energi akan lari ke pikiran. Dirimu bisa membuang energi batin ini dengan mudah. Satu pikiran saja sudah cukup untuk mengalihkan arahnya. Ketika aku bilang berhenti, maksudnya berhenti total. Tidak ada yang bergerak, seakan-akan waktu pun berhenti. Tidak ada gerakan, hanya ada dirimu. Dalam keberadaan murni itu, tiba-tiba pusatmu meledak. Oke bro, demikianlah ceramah yang sangat singkat ini, semoga dirimu tidak tertidur karenanya. Jika tertidur, lanjutkan. Tidurlah bro.